Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Miss yakin semua sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tapi sebelum itu, mari Miss sama-sama ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Dan biarlah roh hikmat, pengertian, pengetahuan itu tercurah atas setiap kami. Sehingga kami semakin hari semakin memahami materi pelajaran yang kami pelajari. Dan apa yang kami pelajari ini kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Bahkan apa yang terjadi di sekitar kami. Kami menjadi lebih kritik. Kami menjadi orang yang lebih kritis. Kami menjadi orang yang semakin berhikmat. Dan kami berpengetahuan untuk kami bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Makasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak, di minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian lembaga sosial dan juga tentang karakteristik lembaga sosial. Miss sebutkan beberapa lembaga sosial ya, contohnya kemarin seperti keluarga, lalu ada agama, dan juga ada sekolah ya, ataupun lembaga yang kemarin Miss sudah jelaskan. Nah, dalam pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan tentang fungsinya ya. Nah, yang pertama adalah fungsi dari lembaga sosial keluarga. Nah, memiliki fungsi yang pertama adalah fungsi reproduksi, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, fungsi protektif atau perlindungan ya. Jadi kita ini ketika dalam keluarga kita merasakan bahwa kita dilindungi. Ada seseorang yang menyayangi kita. Lalu ada fungsi ekonomi ya. Seperti yang Miss jelaskan, kita baru lahir, kita belum bisa bekerja. Jadi ada orang tua kita yang memenuhi kebutuhan kita, ya. Yang keempat ada fungsi sosialisasi, ya. Ini adalah fungsi untuk memperkenalkan bagaimana kehidupan sehari-hari, ya. Yang kelima ada fungsi kontrol, ya. Itu adalah fungsi untuk mengawasi. Jadi dalam setiap keluarga itu ada peraturan, ada aturan-aturan atau peraturan keluarga ya, yang itu tujuannya adalah untuk mengawasi anggota keluarganya. Nah, dan yang terakhir adalah fungsi afeksi ya, adalah untuk memenuhi kasih sayang ya dan rasa cinta ya. Jadi kita dengan orang tua kita ya, orang tua kita itu memberikan perhatian kepada kita, mendampingi kita, menanyakan kabar kita. Nah, itu namanya fungsi afeksi anak-anak, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian ya. Itu adalah fungsi dari adanya lembaga sosial yang tadi yang pertama adalah keluarga. Nah, berikutnya adalah agama. Nah, ini bertujuan untuk mengatur kebutuhan hidup manusia yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan ya. Dimana kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui pranata atau lembaga agama ini ya. Kita bisa di cover atau kita bisa dibimbing untuk kita semakin hari mengalami pertumbuhan ya dalam kerohanian kita, dalam keagamaan kita ya. Itu adalah fungsi dari lembaga sosial agama ya anak-anak. Nah, berikutnya adalah fungsi lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi itu adalah lembaga sosial yang menangani masalah tentang kesejahteraan atau mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi ya, ataupun jasa yang diperlukan dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Nah, jadi kita tahu untuk kebutuhan hidup kita memerlukan adanya proses untuk perekonomian ya anak-anak ya, baik yang tadi Miss sudah sebutkan berproduksi, berdistribusi, atau konsumsi, dan juga penyediaan jasa ya. Nah, dari adanya
lembaga ini ya itu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan ya, memberikan pedoman kepada seorang untuk melakukan pertukaran barang ya, makanya ada nilai mata uang atau nilai tukar. Nah, itu adalah dalam naungan lembaga ekonomi ya, memberi pedoman untuk mengatur tenaga kerja, memberi pedoman tentang cara pengupahan atau pemberian gaji ya, atau memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja ya, itu ada di dalamnya dalam fungsi lembaga ekonomi ya. Nah, yang keempat ada fungsi lembaga pendidikan. Nah, fungsi lembaga pendidikan ini adalah untuk memberikan persiapan kepada anak-anak untuk mendapatkan posisi atau peranan pekerjaan ya. Yang kedua, bertindak sebagai pelantara dalam proses pemindahan warisan kebudayaan ya. Jadi ada warisan kebudayaan yang disampaikan melalui pembelajaran-pembelajaran. Nah, yang ketiga, memperkenalkan kepada para individu tentang berbagai peranan sosial dalam masyarakat ya. Yang keempat adalah mempersiapkan para individu dengan berbagai peranan sosial yang dikehendaki ya. Jadi adalah menciptakan seorang individu atau anak-anak untuk siap bersaing dalam dunia nanti kemudian harinya ya. Jadi anak-anak sudah dipenuhi oleh skill, oleh pengetahuan. Nah, itu akan memberdayakan anak-anak untuk mampu menghadapi persaingan secara global ya. Nah, berikutnya adalah fungsi lembaga politik ya. Jadi ini merupakan norma ya melalui undang-undang ya yang disampaikan oleh badan legislatif ya. Nah, yang kedua adalah melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. Ya, yang ketiga adalah menyelesaikan konflik yang terjadi antar para warga sehubungan dengan kepentingan tertentu warga masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan ya, perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Jadi mereka yang mengatur secara keseluruhan ya, itu hak dari lembaga politik ya. Yang kelima, melindungi para warga ya. Jadi memberikan rasa aman itu merupakan kewenangan dari lembaga politik ya. Lalu yang terakhir adalah memelihara kesejahteraan atau kesiapsiagaan atau untuk kewaspadaan menghadapi bahaya ya, seperti bencana atau badan-badan yang khusus disiapkan oleh lembaga politik ini untuk menanggulangi ya hal-hal yang terjadi secara darurat ya. Nah, anak-anak, nanti Miss akan memberikan ringkasan sedikit. Nanti Miss akan foto materinya ya, di scan. Nanti anak-anak bisa baca tentang penjelasan yang Miss jelaskan ini. Juga anak-anak nanti bisa baca. Jadi Miss harap anak-anak mengikuti sampai selesai. Nah, untuk tugas ya, karena kita dalam bulan ini akan melaksanakan ujian tengah semester, Miss minta anak-anak kemarin sudah mengerjakan di mosaik halaman 79 ya. Dan hari ini kalian coba lanjutkan ya. Karena tadi Miss sudah jelaskan ya tentang fungsinya lembaga sosial. Jadi kalian lanjutkan di halaman 79. Itu ada eksplorasi. Lalu kalian kerjakan pahami dan jawab diskusi di halaman 80 dan 81 ya. Nanti sampai di 82 ya. Kalian kerjakan sampai di halaman 82. Jadi tolong dikerjakan dari halaman 79 sampai dengan 82 yang bagian eksplorasi ya, mulai dari halaman 79 eksplorasi sampai dengan 82 refleksi ya. Kalian coba diisi. Kalau kalian ada pertanyaan atau hal yang perlu Miss jelaskan ulang, kalian bisa komen di Google Classroom ini atau memberikan pesan langsung kepada Miss di WhatsApp ya, di WhatsApp. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Miss Vera harap semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan ya, dimana kita akan mengulang lagi. Kita akan membahas karena kita akan mempersiapkan ujian semester ganjil ya. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.